Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah ilmu sedikit tentang bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan. Dengan ilmu yang sedikit ini semoga bermanfaat buat kita semuanya, baik kemanfaatan di dunia, lebih-lebih kemanfaatan untuk menghadapi hari di akhirat nanti. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat sebuah tema tandanya hati yang sudah makrifat Allah dan tandanya hati yang belum makrifat Allah. Di sini kami akan mengawali dan berbicara terlebih dahulu tentang tanda-tandanya hati yang belum makrifat Allah. Mengenai hati seseorang yang belum makrifat Allah, hal ini termasuk orang-orang yang mengingkari pertemuan terhadap Allah dalam bahasa syariat di akhirat kelak nanti. Sesuai dengan surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 45, bahwa di situ Allah mengatakan, sungguh sangatlah merugi bagi manusia-manusia yang tidak percaya kalau di dunia ini bisa bertemu dengan Allah secara hakikatnya. Bukan secara syariat. Kalau secara syariat tadi dikatakan pertemuan terhadap Allah itu dikatakannya bahwa setelah hari kiamat, setelah hari kebangkitan manusia ini. Tetapi kalau secara hakikatnya pertemuan kepada Allah itu dilakukan tatkala kita masih hidup di dunia ini. Nah, itu secara hakikatnya. Bahwasanya ahli hijab tidak percaya atas pertemuan kepada Allah. Makanya mereka kebanyakan tidak akan pernah mendapatkan suatu petunjuk terhadap Allah. Walaupun telah dibahaskan tentang masalah-masalah ilmu yang menuju kepada Allah, membahas tentang ilmu hakikat dan makrifat, mereka tidak akan pernah percaya. Itulah memang sudah menjadikan sebuah karakter terhadap ahli hijab yang memang tidak percaya dengan pertemuan Allah dalam bentuk mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan lewat kekasih-kekasihnya, yaitu penyampaian bimbingan kerohanian seperti ini. Itulah karakter daripada ahli hijab yang memang sengaja Allah itu menutup hatinya agar tidak diberikan suatu hidayah. Mereka dibiarkan bersenang-senang terlebih dahulu di dunia ini,
bersenang-senang terhadap syahwatun dunia. Tetapi mereka ahli hijab itu tidak menyadari bahwasanya yang dianggap menurut dia itu benar dan taat, tetapi sebetulnya belumlah taat karena hatinya masih condong terhadap syahwatun dunia. Mereka ahli hijab ya tidak percaya. Ya, seperti halnya kita ketahui bersama di lapangan itu banyak saudara-saudara kita yang hanya ngurusin urusan jasad jasmaniah ini, mengurusi tentang kehormatan, mengurusi tentang kebagusan jasad, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, itulah karakter daripada ahli-ahli hijab. Ya, sudah wajar. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Tandanya hati yang sudah ma'rifat terhadap Allah itu yang bagaimana? Tandanya hati yang sudah ma'rifat terhadap Allah itu adalah yang pertama, hati akan kefanaan tentang perkara-perkara selain Allah. Yang namanya fana itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya berarti menghilangkan, tidak ada. Fana itu tidak ada. Hati-hati manusia kefanaan tentang perkara-perkara selain Allah. Hatinya sudah bersih tentang gambar-gambar di dunia ini. Ini yang kami maksud adalah hati, ranahnya ruh. Bukan jasad jasmania ini, tapi ruh. Walaupun secara fisik, jasad jasmania ini masih kumpul terhadap dunia. Hatinya selalu condong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dirinya sendiri pun sudah tidak merasa yang hidup, apalagi yang dihidupkan. Hati manusia kalau sudah ma'rifat itu seperti itu. Dirinya sendiri pun sudah tidak merasa dirinya itu yang hidup, apalagi mengimani yang dihidupkan. Di dalam dirinya hanya tumbuh iman bahwa yang bisa hidup hanyalah Sang Maha Tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebetulnya sebenar-benarnya manusia ini tidaklah hidup laksana sebuah patung. Hatinya sudah merasakan bahwa yang hidup hanyalah Alladzi, yang maha hidup, yang memiliki nama Allah itu. Di mana hidup itu? Ya di dalam dirimu termasuk di luar dirimu dan menguasai seluruh alam semesta ini. Itulah Sang Maha Hidup yang memiliki nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, apa tanda-tandanya hati yang sudah ma'rifat terhadap Allah? Hatinya selalu duduk atas keakuannya Allah. Di dalam surat At-Toha ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana. Hatinya selalu bertajalli mutlak
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang yang sudah marifat terhadap Allah itu hatinya sudah seperti itu. Tapi ya tergantung Allah itu menaruh di mana letaknya hatinya. Apakah di fana, di kamil, atau di bakok. Yang pasti hati manusia tersebut yang sudah marifat, hatinya selalu duduk atas keakuannya Allah. Ya tergantung manusia itu ditaruh di makom apa, fana, kamil, atau bakok. Di dalam khos atau khawasul khawas. Ya tergantung Tuhan meletakkan di mana. Ya namanya saja manusia ini tinggal ngikut, tinggal mengikuti peran sutradaranya. Ya kita sebetulnya tidak bisa berbuat apa-apa, karena sebetulnya kita ini manusia laksana patung. Lalu yang ketiga apa tandanya? Yang ketiga adalah hatinya tatkala dihadapkan mengenai perkara-perkara selain Allah, jasad ini untuk melihat makhluknya, hati mereka sudah tidak melihat makhluknya, tetapi hatinya dengan mudah untuk beriman bahwa Allah lah yang berperan di dalam dirinya maupun di luar dirinya. Itu tanda-tanda yang ketiga, yaitu hatinya tatkala dihadapkan mengenai perkara-perkara selain Allah, hati mereka sudah tidak melihat makhluknya, tetapi dengan mudah untuk beriman bahwa Allah lah yang berperan baik di dalam dirinya maupun di luar dirinya. Hatinya orang-orang ahli suhud yang sudah makrifat dengan hatinya orang-orang ahli hijab, ya tentu tidaklah sama, tidak akan pernah sama, apalagi sinkron, ya tidak sama. Jadi antara orang-orang yang makrifat dan belum makrifat itu ya tidak sama hatinya. Ini ranahnya hati, bukan jasad jasmania ini. Perbedaan antara ahli suhud dan ahli hijab itu ya pasti berbeda. Seperti halnya kalau ibarat kata saya contohkan, ahli suhud itu adalah seorang profesor dengan pelajarannya SD dan SMP, ya pasti tidak akan pernah sama. Kalau siswa SD atau SMP itu belum bisa melihat pelajarannya profesor, sedangkan profesor sudah memahami pelajarannya SD ataupun SMP. Itulah bila saya katakan, saya ibaratkan antara ahli suhud dengan ahli hijab. Seperti banyak hal orang-orang mengatakan yang bisa melihat wali ya hanyalah wali. Bagaimana mungkin orang yang bukan wali bisa melihat wali? Bagaimana mungkin orang yang buta bisa melihat orang yang tidak buta? Yang bisa melihat hanyalah
orang yang tidak buta, lalu melihat orang yang buta. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Lalu tanda-tanda yang berikutnya, tandanya hati yang sudah marifat terhadap Allah itu yang keempat seperti apa? Tanda yang keempat, bahwa hatimu akan selalu dilupakan tentang urusan-urusan duniawiyah ini. Itu tadi sudah saya katakan bahwasanya tergantung Tuhan menaruh di makom khos atau khawasul khawas. Kalau Tuhan meletakkan hati kita di makom kos, berarti artinya akal jasad jasmania ini sudah dilupakan oleh Tuhan. Akal serta hatinya sudah dilupakan, benar-benar dilupakan oleh Tuhan. Akal dan hatinya sudah condong terhadap Allah. Yang diingatnya hanyalah Allah. Orang yang ditaruh di makom kos itu seperti halnya orang yang lagi tidur tidak bermimpi. Tidak bisa dihukumi apapun. Bahkan sholat pun sudah tidak wajib. Itulah jika Allah menaruh hati seorang hamba di makom khos. Karena memang betul-betul akal dan hatinya sudah dilupakan. Yang diingatnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya kondisi dalam keadaan tidur tidak bermimpi. Itulah di makom khos. Ada yang mengartikan wali jadab. Nah, itu wali jadab. Itu wali itu seperti halnya kelakuannya adalah sifatnya majedubun, orangnya jadab. Nah, itu yang dikatakan itu dimasuk di makom khos. Kecuali di makom khawasul khawas. Khawasul khawas itu akalnya ini masih nyambung terhadap dunia, tetapi hatinya nyambungnya terhadap Allah. Walaupun diajak bicara mengenai tentang urusan-urusan duniawiyah, tetapi hatinya ahli suhud itu di dalam jiwanya sudah tidak gubris tentang urusan dunia. Terkadang diajak ngobrol itu mereka tidak nyambung. Karena apa? Yang diingatnya hanyalah kekasihnya, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang nyeleleng begitu kalau dikatakan orang Jawa. Nyeleleng itu apa? Nyeleleng itu plonga-plongu. Nah, seperti itu dia ajak bicara. Jasa jasmaniah ini walaupun ngobrol seperti biasa tetapi tidak nyambung karena hatinya itu selalu menghadap kepada Allah, selalu ingat kekasihnya. Itulah alih-alih suhud, tanda-tandanya hati yang sudah marifat terhadap Allah. Lalu tandanya yang kelima apa? Tandanya kelima adalah hati ini akan menjadi damai, menjadi tentram, menjadi senang, dan tidak punya hati yang gelisah. Itulah yang dikatakan hati yang selalu bersinar. Hati yang selalu bersinar. Tapi kebanyakan saudara-saudara kita di lapangan itu mengatakan hati yang bersinar, katanya yang penting orangnya baik. Baik dari Hong Kong, baik dari mana, kalau hatinya tidak dibersihkan, mana mungkin ini bersinar? Ya tidak mungkin, itu hanya bohong.
hanya di mulut hati bersinar. Tapi saya bilang mentret. Hati bersinar itu adalah hati yang sudah makrifat. Bukan hati yang belum kenal Tuhannya, tapi sudah bilang hati bersinar. Hati bersinar dari mana? Itulah saudara-saudaraku, perlu disadari bahwa pentingnya bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan itu ya seperti ini. Tapi ya terkadang yang namanya nafsu tidak mau. Nafsu itu, orang itu menjadi baik. Akhirnya apa? Saudara-saudara kita ini di lapangan kebanyakan hanya ngurusin urusan jasad jasmaniah ini agar dipandang keren dan lain-lain sebagainya. Jika tanda-tanda makrifat ini terhadap Allah itu sudah ada semuanya di diri panjenengan, berarti manusia itu sudah makrifat Allah. Tanda-tandanya yang kelima tadi, hatinya kefanaan, hatinya selalu duduk atas keakuan Allah, itu hatinya selalu menghadap terhadap condong terhadap Allah. Yang keempat, hatinya akan dilupakan tentang urusan-urusan dunia. Yang kelima adalah hati mengalami kedamaian. Jika tanda-tanda ini sudah ada semuanya di panjenengan, berarti panjenengan ini sudah makrifatullah. Tetapi perlu diingat, untuk bisa melihat, untuk bisa kita ini makrifat oleh Tuhan, yang akan diberikan sebuah ujian-ujian terhadap kita, terhadap si salik. Karena ujian-ujian itu bahwa Tuhan mendatangkan seperti itu hanyalah meyakinkan apakah dirinya ini, hamba itu betul-betul makrifat Allah atau tidak. Ya, semata-mata hanya untuk menguji pada dirimu apakah sudah makrifat atau belum. Karena yang namanya nafsu itu bisa masuk terhadap diri kita walaupun dikatakan taat sekalipun. Karena nafsu itu tidak rela bahwa manusia itu selalu mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak rela. Nafsu itu tidak ridho. Namanya saja ingin mencari kawan, menjerumuskan manusia ini di dalam neraka menjadi kawan-kawannya. Ya tergantung panjenengan mau jadi kawan-kawannya iblis atau tidak. Itu saja. Kalau ingin menjadi kawannya iblis ya tidak perlu makrifat. Kalau tidak ingin menjadi kawannya iblis, ya silahkan benahi hati, tingkatkan iman panjenengan sampai ke hakul iman. Memang sulit jika diri panjenengan sungguh-sungguh, ya pasti akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Itulah saudara-saudaraku, tandanya hati yang sudah makrifat Allah dan tandanya hati yang belum makrifat Allah. Semoga apa yang kami sampaikan walaupun sedikit menjadikan sebuah ilmu benar-benar kemanfaatan untuk kehidupan kita, lebih-lebih untuk kehidupan menghadapi kematian jasad jasmaniah ini, agar selamat kita di akhirat kelak nanti. Itulah saudara-saudaraku yang sedikit bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.